Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسول لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصلحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة تسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya musola al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, memberikan kemudahan atas setiap kesulitan yang kita hadapi, memberikan kesembuhan atas setiap sakit yang kita derita, dan kesabaran atas sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amal perbuatan, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan itu tentunya menjadi impian dan harapan setiap seorang muslim yang senantiasa mengupgrade daripada ibadahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dibagi menjadi dua golongan sebagaimana hadis yang panjang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tujuan daripada sejenaknya kita bermuhasabah, bermajlis di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni bagaimana mengkaji muamalah, mengkaji daripada hukum fikih tentang bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memahami semua amalan ibadah kita ini, ya, itu tentunya mempunyai dalil, mempunyai dasar. Maka di dalam amalan-amalan ibadah itu sendiri, tatkala kita menjadikan dia ibadah yang senantiasa taqarrub kepada Allah, maka itu akan menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang panjang, kita nanti umat Nabi Muhammad ini tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menjadi golongan-golongan. Kalau yang mungkin Bapak pernah dengar menjadi 72-73 golongan, tapi ini dipersempit lagi, yakni menjadi dua golongan saja. Yang pertama, golongan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yakni ahlul musibah. Jadi ahlul musibah ini golongan yang semasa hidup di dunia dia menderita sakit, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayub alaihi salam, lalu diberikan cobaan ekonomi seperti Qarun dulu, tatkala masih miskin, maka tetapi pernah kaya dengan harta yang diberikan sehingga dia lupa kepada Nabi Musa dan seterusnya kepada Allah. Kekurangan ekonomi, kekurangan daripada kemampuan dalam kehidupannya, dan senantiasa diterpa dengan musibah sebagai ujian dan cobaan. Akan tetapi dia bersabar kepada Allah. Sakit dia terima dengan lapang dada, mencari kesembuhan sesuai dengan syariat, tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan ekonomi, dia bersabar berusaha untuk menjadi pengusaha, mencari solusi untuk bisa menghidupkan dirinya dan keluarganya. Lalu yang kedua, setelah golongan ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah golongan kebalikan dari ahlul musibah. Hidupnya lempeng aja, senang. Apa yang dia minta dia mau, mobil baru, HP baru, mau beli ini segala macam, ada uang.
tidak pernah sakit. Sakit sedikit punya dokter pribadi atau standby obat dan seterusnya. Ya, istri cantik, anak pintar, mau sekolah di mana saja, pokoknya lempeng hidupnya senang. Alhamdulillah. Tapi nanti di hadapan Allah, tatkala ini dua golongan dihadapkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya malak, uqsud, wahai malaikatku, hisab dua golongan hamba ini. Lalu seketika malaikat yang diperintahkan untuk menghisab, ya, daripada golongan kedua ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim. Ini sering biasa di juz 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu sifatnya malaikat itu tidak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sifatnya malaikat itu adalah la ya'sun Allah, la ya'sun Allah, tidak pernah membangkang ingkar atas perintah Allah. Jadi tak kira disuruh untuk menghisab, ya, dua golongan ini, dia langsung mengatakan malaikat itu sami'na wa ata'na, langsung memenuhi perintah Allah. Ternyata hisabnya ahli musibah cepat. Ya, kalau kata Allah. Jadi cepat sekali langsung melapor kepada Allah, ya Allah, hambamu ini yang ahli musibah semasa hidup di dunia, sakit, sabar dengan sakitnya, kekurangan yang mengalami, sabar dengan ini, ujian, cobaan, semuanya terhapus segala dosa-dosanya karena kesabarannya menempuh ujianmu semasa hidup. Jadi cepat hisab. Tinggal golongan ahli afiyah. Harta dapat dari mana, kesenangan apakah dipakai dengan jalan baik, diumpulkan sedekah, dan panjang hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikan dia 3 kenikmatan kepada ahli musibah ini, karena sudah bersabar atas nikmat musibah yang dideritanya semasa hidup dunia yang diberikan oleh Allah. Pertama, afiyah. Diberikan dia afiyah. Apa itu afiyah? Itu kekuatan sebagai ganti, ya, kesusahannya semasa hidup di dunia. Lalu yang kedua, khairan. Khairan itu maknanya al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannah. Maka Allah mengatakan orang-orang yang beriman, ya, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, ya, amal saleh, beriman kepada Allah, ulaika hum khairul bariyah. Maka nanti tempat mereka, posisi mereka bersama orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Maka jazanya apa? Jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang diberikan setelah afiyah, keselamatan, khairan, surga, lalu jaza, balasan bagi orang ahli musibah semasa hidup di dunia. Yang ketiga itu adalah manzilah. Manzilah ini adalah kedudukan, Pak. Yang mana manzilah ini tidak bisa didapatkan atau diperoleh dengan cara sholat semasa hidup di dunia, shaum Ramadan, haji, umrah, ya, atau dengan ibadah-ibadah yang besar. Hanya khusus diberikan kepada ahli musibah. Maka manzilah ini, kedudukan ini, dalam hadis yang panjang diceritakan sampai ahli afiyah, orang-orang semasa hidup di dunia yaitu enak dan baik dulu, dia melihat kedudukan orang ahli musibah itu tinggi, semakin tinggi, dan dia berkata, ya Allah, seandainya dunia masih ada, kembalikan aku ke dunia. Beri aku penyakit yang menahun, cabik-cabik badan, beri aku cobaan ekonomi sampai menjadi orang miskin. Aku ingin manzilah kehidupan seperti ahli musibah. Tapi tidak bisa. Sudah selesai.
dunia sudah dihancurkan dan sudah masuk ke dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam sabar karena musibah, Rasulullah SAW mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu pada awal setiap mendapatkan musibah. Pun begitu dengan kala kita beribadah. Pembahasan terakhir kita kemarin, yakni bagaimana kesabaran kita tatkala mengadakan perjalanan. Maka ada syariat untuk menjamak, ada syariat untuk mufassal dengan syarat-syarat yang memang ditentukan dalam syariat. Maka tatkala kita tidak sabar di dalam mengkaji, dalam kita menuntut ilmu, baik itu cara beribadah, sholat dan seterusnya, maka kita akan serangan dan ngawur sesuai dengan keinginan kita dan seterusnya. Begitu banyak sekarang bermunculan orang-orang yang terkadang menjadi momok, yang terkadang mohon maaf ya, kesannya itu mengadu domba antara umat. Dan tatkala tauhid kita kuat, kita memiliki dasar fikih apa dalam kajian di dalam kita belajar bermajelis dan seterusnya seperti malam hari ini, maka itu kita tidak akan terpengaruh, tidak akan tergoyah, dan kita sudah tahu, kita sudah ngaji, sudah sedikit bisa paham. Begitu juga dengan retorika bagaimana kondisi saat sekarang ini, kondisi baik itu perpolitikan, ekonomi dan seterusnya. Tatkala tauhid kita kuat, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman-zaman seperti ini sudah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu juga dengan tabi'in. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala itu dipaksa untuk mengakui Quran itu sebagai makhluk. Berarti kalau Quran itu makhluk, ya bisa dia di kotak-kotakan, bisa dia acak-acak dan seterusnya. Tapi tetap dengan keyakinannya sampai dia dipancung sampai meninggal. Itu seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan yang lainnya para sahabat. Ya bagaimana Bilal bin Rabah, kala itu kalau musim haji mungkin sudah sampai 49 mendekati 50 derajat. Kalau 1500 tahun yang lalu berapa ratus derajat panasnya? Ya padang tandus yang ada di Mekah. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, kesabaran itu ternyata setiap di awal musim. Tapi tatkala di akhir itu mulai sudah ada penampakan kesabaran kita masih dipertahankan, maka Rasulullah mengatakan ya kesabaran itu akan menentukan bagaimana kualitas iman seseorang. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menancapkan di dalam sanubari seorang muslim itu ya sakinatan fi qulubihim, yakni ketenangan, ya, yakni ketenangan hati, kesabaran, memberikan hikmah di dalam hatinya, liyazdadu tujuannya iman, untuk senantiasa bisa menambah keimanan kepada Allah, bukan justru mengurangi. Ma'a imanihim, jadi iman yang sudah ada ya, dengan kesabaran, dengan ketenangan yang ditancapkan oleh Subhanahu wa taala, itu semakin bertambah keimanan. Dengan cara apa tadi? Memahami hukum dalam beribadah, maka itu akan semakin memberikan ketenangan bagi kita. Sama halnya ya. Jadi ini yang menjadi bisa pembelajaran kita ya. Jadi kalau konteksnya bapak-bapak ngantor dan seterusnya, ternyata memang apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan Allah, tatkala kita berbagi rezeki, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, atau apa saja yang memang mampu kita bagi kepada orang lain, semakin sering itu semakin nikmat. Rasanya bukan menjadi semakin berat, tidak dihitung-hitung lagi. Gitu. Dan itu ya mohon maaf menjadi pengalaman pribadi saya juga. Karena sekarang kalau kita jalan apa namanya perjualan makanan, jadi tidak memikirkan habis atau enggak habis. Mau habis alhamdulillah, enggak habis dibagikan ke orang.
dibagikan ke orang selesai. Jadi semakin dia baca ternyata luar biasa, makin tenang, kita semakin nyaman, semakin enjoy. Tapi tatkala kita sudah resah, nggak habis, waduh rugi, nggak habis, waduh bocor, nggak kembali modal lagi, udah stres duluan, belum 2-3 bulan dan belum tikar. Ya. Jadi ini yang mungkin rahasia ya, bapak-bapak ada yang menjadi seorang bisnis yang sudah mengawali lebih utama gitu. Tapi tatkala dia diambil sebagai ikhlas, ya apapun kerjaan kita bukan hanya beribadah dan berjualan saja. Tatkala dia diniatkan sebagai ibadah, maka Allah yakin ya sampai berjuta-juta, beribu-ribu persen, berbilion persen Allah akan membantu kita. Tatkala dia diniatkan sebagai ibadah. Tapi kalau sudah ada kecurangan di sana, ketidakjujuran di sana, ketidakbaikan di sana, ya baik itu korupsinya, ada ini ngakal-ngakalin dan seterusnya, nggak bakalan selesai kuat. Tinggal hitungan hari, bulan, minggu selesai kelar. Kalau enggak itu diberikan urunan dengan Allah, yang namanya istidraj. Rezekinya datang buahnya, walaupun dia curang, sholat nggak pernah, zakat dia nggak pernah, mengulur terus sama Allah. Tapi nanti akhir-akhirnya langsung dijungkir balik, blok sampai habis seakan-akan imannya sudah tercabut. Alhamdulillah, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pentingnya kita kembali lagi mengkaji. Karena di malam ini saya bisa mendengarkan kembali ya, semangat kita untuk mengaji, ya semangat kita untuk memperdalam ilmu. Tidak ada batasan umur. Tapi ingat, kembali lagi mengingatkan pribadi dan saya kepada jemaah semua, tatkala kita mengaji itu jangan kita pertama merasa paling bisa. Coba selalu beristighfar kepada Allah. Kita pernah membahas tentang bagaimana dahsyatnya istighfar. Ya, bagaimana dahsyatnya istighfar. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, ya di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan dengan jelas, ya tentang istighfar itu sendiri. Ya, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan keturunan, bisa mengeluarkan seseorang dari permasalahan dan seterusnya. Nah ini cuma dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya yang perlu kita kembali mengingat, ya setiap ada permasalahan, setiap ada musibah, tatkala kita sabar, maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa. Dan ini sekira doa perlu kita hafalkan. Dan dia bagian daripada doa tatkala meruqyah juga. Ya, meruqyah seseorang baik itu gangguan sihir ataupun dalam kondisi dia dalam kondisi stres atau dalam kondisi masalah. Rasulullah SAW bersabdakan Rasulullah SAW, Inna qafat dariyat al-qalbi, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika astajib, Aslih li sya'ni kullah, Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jadi ada doa yang bisa diamalkan dalam keseharian kita, dan ini doa Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita tatkala ada musibah maka baca doa ini. Ya Hayyun Ya Qayyum. Coba sama-sama. Ya Hayyun Ya Qayyum. Ya Hayyun Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila tarfat 'ain. Ya Allah, ini maknanya. Ya, tatkala kita ya Hayyun Ya Allah, Hayyun yang maha hidup, Qayyum yang maha kuat. Bi rahmatika astaghith. Tatkala kita sendiri, bi rahmatika astaghith. Tapi tatkala kita berdoa banyak orang atau kita meminta doanya, bi rahmatika nastaghith. Dan ini sering saya tatkala doa akhir kajian kita sering saya ucapkan dan sering kita berdoa. Ya Hayyun Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, bi rahmatika nastaghith. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ya perbaikilah diriku. Bi rahmatika nastaghith. Aslih li sya'ni. Perbaiki diriku. Dengan rahmat kasih sayang-Mu, aslih li sya'ni. Perbaiki diriku ya Allah. Wa la takilni, maka tatkala kita menyampaikan aslih li sya'ni kullah, selesai perbaiki diriku secara menyeluruh ya Allah. Wala taqilni ila nafsi tarfata 'ain, maka lancarkan semua urusanku
kita meminta kepada Allah. Dan janganlah engkau membiarkan aku mengandalkan diriku sendiri walau hanya sekejap mata. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah. Kejip mata saja senantiasa Allah itu yang membantu kita. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki diriku, perbuatan, akhlak, ibadah, semuanya yang berhubungan dengan manusia dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqilni ila nafsi, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan atau engkau membiarkan diriku sendiri ila nafsi tarfat ain, walaupun hanya sekejap mata saja. Maka tatkala doa ini kita panjatkan setiap hari, misalnya pasti Allah akan senantiasa mengawasi dan memberikan kita kemudahan atas setiap masalah dan musibah. Maka faedah daripada doa ini, maka dia juga akan memberikan setiap urusan, permasalahan dan seterusnya, diberikan kita kemudahan. Misalnya tatkala kita berusaha pelanggan rame, enggak rame. Kebanyakan misalnya sekarang kalau kita lihat ekonomi sangat-sangat awur-awuran. Jangankan model-model kita yang kayak modelnya baru mulai merintis usaha dan seterusnya, kecil saja kemarin sedikit kita sampaikan ke bapak-bapak. Selalu kemarin saya tidak kebagian ayam tatkala ngambil di kandang, karena sudah diborong sama orang PT, Pak Ustaz, ambil 2 ton per 2 hari, 3 ton, 5 ton gitu diambilin. Lah kemarin katanya banyak, kadang-kadang kenapa banyak? Sepi sekarang, udah nggak ada. Lah kemarin yang PT tontonan udah susah, yang lainnya seperti itu. Ya memang kondisinya harus memang bermasalah. Nah tatkala kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah selesai. Kalau memang bapak biasa dulu ngitungin uang ratusan juta, masuk ke bank sebulan sekali store bisa 1 miliar. Sekarang mungkin boro-boro 300, 200 itu udah alhamdulillah, 100 saja udah luar biasa. Yang kayak Pak RT dulu bisa ngitungin sebulan income sampai 50-30 juta. Syukur sekarang 10 juta bersihnya sudah alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau udah konteksnya kita memikirkan itu saja, kita terpaku dengan jumlah dan nilai itu, bahkan kita sampai stres menjauhkan diri kepada Allah dan Allah itu, maka selesai. Karena ini bisa karena kita setiap perputaran itu akan senantiasa berlalu. Tinggi kita suatu saat akan tengah, pertengahan selesai di titik terbawah. Maka persiapkan sudah mulai iman, ibadah, kekuatan dan seterusnya. Tatkala kita dulu masih muda, aman makan jos semua gitu kan. Mau entok dicari cepet, mau soto, mau apa, ahli bahasa nasi uduk jam 12 malam antam semua gitu kan. Mau masih putih, mau merah, tapi sudah mulai kepala 4, 5, 6 hati-hati sudah. Kalau nggak olahraga, nggak jogging sekarang, kemarin beberapa hari yang lalu saya diminta untuk meruqyah di ruangan ICU rumah sakit yang di Grand Wisata, rumah sakit terminal di ICU. Susah sekali masuknya karena ada dalam ICU, pengawasan dokter, jaga dan seterusnya. Tapi udah izin boleh di atas jam 9 supaya tidak yang lain pasien jemput. Ruqyah untuk apa? Bukan untuk sembuh. Pak Ustadz, kami sekeluarga sudah tawakal ikhlas. Karena Bapak sudah 2 kali, ini yang ketiga kali serangan stroke. Jadi sudah semua kapal semua pas masuk, anaknya masuk yang selang gede kayak jantung semua, paru-paru nggak berfungsi. Ikhlas semua Ustadz, mudah-mudahan dipermudah. Takutnya Bapak ini dulu punya amalan-amalan. Ya sudah, ruqyah supaya diberikan yang terbaik supaya cepat-cepat meninggal. Alhamdulillahnya, syukur keluarga anaknya semua. Ruqyah hari Kamis, malam Kamis, siang Kamis, malam Kamis kita ruqyah, siang Kamis dinyatakan kritis, terus malam Jumat, hari Jumat meninggal. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakit meninggal juga di hari yang terbaik. Jadi ini menjadi
perjalanan itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya menempuh mau muda, mau tua, sakit nggak sakit semua akan sama. Maka tatkala kita membaca faidah doa tadi, tatkala diberikan kemudahan, musibah kita diberikan urusan, maka doa ini bisa diamalkan. Maka apa hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalam kita melancarkan urusan dan melancarkan beribadah atau diberikan kemudahan dalam setiap musibah? Yang pertama, kemarin kita sudah menyediakan tentang istighfar. Istighfar 3 kali minimal. Tatkala salat selesai, istighfar 3 kali. Alhamdulillah kita baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Astagfirullah. Alhamdulillah sekali, minta ampun 3 kali. Ya. Jadi ada faedah di sini. Memperbanyak istighfar itu bagian daripada tanda seseorang itu senantiasa merasa kurang, merasa salah, merasa dhaif di hadapan Allah, walaupun jabatan yang tinggi dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya setiap habis salat, ya, setelah istighfar dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni tarfata. Maka ini bagian daripada mudawwah ini diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Lalu salat syuruk, bagian daripada penyelesaian masalah, mempermudah dari setiap kesulitan kita. Lalu dilanjutkan dengan salat duha, minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, selang rakaat, salam 2 rakaat, atau 8 rakaat, atau dibuat genap. Ya, jadi minimal 2 syuruk tambah dengan 2 rakaat salat duha. Lalu yang terpenting juga bagian yang keempat, yaitu berbagi, sering bersedekah. Ya, sedekah, ya, karena itu bisa melapangkan hati, menjernihkan pikiran, lalu bisa kita menyelesaikan solusi permasalahan. Lalu yang berikutnya, yang kelima, tingkatkan perhatian kita dan bakti kita kalau masih ada kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Jadi bakti, perhatian itu ditingkatkan kalau ingin kita menyelesaikan masalah kerugian kita kalau masih hidup kedua orang tua. Maka tidak jarang saya sering mengatakan, kalau kedua orang tua kita masih hidup, kita bersyukur, surga itu masih ada di dekat kita. Tapi kalau sudah nggak ada satu, harapan tinggal satu. Tapi kalau udah nggak ada dua-duanya, hamsyong. Ya, tinggal kita andalkan ibadah kita. Nah, kalau ibadah kita itu senantiasa akan ikhlas. Ya, mudah-mudahan itu yang kita sekarang pelajari, supaya benar-benar ikhlas, tawakal kepada Allah. Tapi kata-kata ini masih hidup, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, karena istijabahnya itu luar biasa. Ya, tatkala kita memperhatikan, meningkatkan ketawakan, bakti kita dan seterusnya, maka itu akan menambah, ya, bagaimana rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kembali lagi mengingatkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan setiap ujian, setiap cobaan itu sebagaimana yang sudah kita hafal, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir atau ini, Pak. An-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allah, tidak akan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu Allah, keliru, tertukar. Allah memberikan nafsan kepada diri manusia hambanya cobaan illa wus'aha, kecuali Allah itu maha mengetahui kapasitas kita mampu untuk bisa menangani dan menyelesaikan setiap masalah yang diberikan Allah.
Sudah ada takarannya di hadapan Allah. Nggak mungkin orang diberikan musibah sakitnya itu dia bisa meminggulnya dengan bersabar. Enggak, Ustaz, ada orang ustaz yang sudah gantung diri, maka dia jauh dari iman kepada Allah tatkala dia mengambil keputusan itu. Saya tidak tahu dulu katanya sih, atau di Pak Cipung ya, kalau di aparat itu memang ada dikasih obat ya untuk, karena kalau udah memegang senjata untuk mengendalikan emosional gitu ya. Ada terapinya memang, kan ada tesnya sebelum dia memegang meja, ya nggak sembarangan baru masuk langsung kerja, enggak ya. Ada tesnya ketat dan seterusnya, emosionalnya diukur dulu nih, tensinya bagaimana, apakah dia pemarah enggak dan seterusnya, karena khawatir nanti tatkala ini sudah hilang yang terdekat, kelahi sedikit istri, anak, korban atau diri sendiri. Maka begitu juga dengan Allah. Takaran kita sih sudah ada. Akan tetapi bagaimana kondisi kita tatkala kita jauh dari iman kepada Allah, jauh dari mushola dan masjid, tidak pernah tilawah, ya, tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti niscaya syaitan yang maka tatkala BAP di kepolisian yang paling ampuh itu apa? Saya hilang, Pak. Ada yang bisikin saya. Itu cuma menjadi sebuah sisanya untuk bisa memperingat daripada tuntutan bisikan. Ya secara hukum nggak bisa dijadikan pegangan. Gitu. Ada bendanya, memang ada bisikan syaitan dari golongan jin. Ya. Ada juga tatkala dia memperingat, oh ini saudara saya baru keluar dari rumah sakit jiwa, ini obat-obatnya Pak Polisi. Udah diberikan keringanan. Ya karena dia orang sehat secara mental. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Maka setiap apa yang kita lakukan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tetap ya akan menjadi ya pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Al-mal wal-banun, ya, harta, anak-anak, zinatul hayat, hanya perhiasan dunia semata. Ya. Apa yang mana-mana kita? Ya, al-baqiyatus salihah, amalan saleh. Semasa hidup di dunia itu yang menemani nanti. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan itulah sebaik-baik amalan teman yang menempuh tatkala kita menemani kita di dalam perjalanan nanti. Nah sehingga tatkala seseorang itu meninggal, ya, tatkala seseorang itu meninggal, ada 3 benda, ada 3 makhluk, ada 3 sesuatu yang akan mengantarkannya. Kata Rasulullah SAW, ya, maka 3 benda ini, ya, akan kedua benda ini akan pulang, satunya akan tetap tinggal. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya dan dizikir juga oleh Ibnu Hajar, ya, Rasulullah mengatakan ya di dalam hadisnya, yabtabi'ul mayyit thalatha. Mayat itu akan dihantarkan atau diiring atau ditemani 3 perkara. Ya, yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, fayarji'u thaniyah wa yabqa ma'ahu wahid. 2 perkara itu akan pulang kembali, 1 yang akan menemaninya. Yabtaghu ahlahu wa malahu wa amalu. Maka 2 perkara itu yang pertama akan meninggalkannya setelah dia dikuburkan di liang lahat, yakni keluarganya pulang, hartanya pulang, baju kendaraan semua balik. Wa amaluhu, ya, itulah yang berqoma, amal berupa tadi yang menemani. Maka Ibnu Hajar Asqalani mengatakan qawluhu
yurghabu anhu maluhu wa maluhu. Mayit akan diikuti oleh keluarga, harta, begitu juga dengan amalnya. Maka umum yang dua itu, keluarga dan hartanya akan balik pulang. Ya, yang tinggal hanya satu saja, yakni amalan. Nah, amalan inilah yang kita rinci tadi. Bagaimana dia bermuamalah ibadahnya, bagaimana dia bisa memposisikan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya di jalan atau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas setiap musibah yang diberikan Allah, tapi tetap mencari solusi, bukan stres, justru menjauh dari orang-orang yang saleh, menjauh dari masjid dan musalla, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia semakin memperkuat imannya. Maka salah satu hikmah daripada salat berjamaah di dalam hukum fikih yang kita kaji sama kemarin juga sudah selesai lewat. Tatkala kita ketemu di masjid, maka itu ajang silaturahim yang luar biasa, bisa saling bertanya kondisi, ya, bisa saling mengetahui kondisi ekonomi, dari kesusahan enggak, masih aman enggak, dan seterusnya. Kalau memang kesusahan, mari kita selesaikan. Ya, saya tadi pagi didatangi salah seorang pengusaha juga, tapi dia keluarganya juga seorang banyak yang menjadi seorang ustaz, isi kajian dan seterusnya. Jadi cerita, ternyata di salah satu masjid di daerah Zamrud, yaitu mencari rekrutmen untuk calon muadzin. Sudah mendaftar 3 orang dan nanti dipilih 1. Khusus muadzinnya saja di dekat-dekat tetangga kita zaman lalu. Khusus untuk muadzin saja itu kafiyahnya gajinya 1,7. Muadzinnya doang. Maksudnya gak gede, kecil, ya. Dan dikasih mes. Dan kemarin dia belum selesai meninggalkan yang di daerah Bekasi kota sana. Kecil juga maksudnya. Hanya imam sholat maghrib, isya, subuh, dengan sholat Jumat, kafiyah gajinya 3,7 juta. Dikasih mes di dalam masjid, full dengan AC fasilitas, dan mes di luar juga. Kalau nanti keluarganya datang supaya nggak tidur di masjid, tapi ditempatkan di satu rumah mes. Nah, jadi intinya maksudnya di sini bagaimana penghormatan juga. Tatkala kita bagaimana disiplin di dalam ilmu, di dalam bersedekah. Tatkala dia berjalan suatu pengajian di mushola masjid, ya jamaahnya faham dan seterusnya, sebagaimana kita sampaikan tadi, yang nama sedekah infak untuk kemakmuran masjid dan mushola itu tidak terpikir. Karena yang kita mau pikirkan selesai ini sudah umur 50-60 tahun kemarin. Mau simpan duit di bawah bantal, sudah ada contohnya, sampai di bawah kasur, sampai dirayap, kan? Duitnya sampai ngehayap, bukan cuma dipakai. Jadi tatkala dia dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia murni itu untuk kegiatan amal ibadah kepada Allah, memakmurkan masjid dan mushola, maka yakin Allah memberikan, tidak mesti harus dengan bapak itu Ustaz, katanya diganti menjadi 70 kali lipat ya pahala, atau 100 kali lipatnya, atau 10 kali lipatnya tatkala kita berinfak. Berarti kalau saya berinfak 1 juta dikali dengan 10 kali, berarti nanti dikembalikan sama Allah menjadi 10 juta. Enggak seperti itu hitungannya. Tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala sisinya banyak. Ya, bisa saja kita akan pergi tol berangkat kerja, ya, tiba-tiba di depan ada mobil tronton yang punya bannya sampai lebih dari 10 gitu kan, lepas misalnya bawaannya yang paku bumi itu, ya, mobil yang di depan belakang itu kena semua, kita yang jadi di depan aman. Salah satu itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah atau sedekah kita yang kita lakukan. Begitu juga dengan sakit. Tatkala diberikan penyakit kalau Allah Subhanahu wa taala, ternyata penyakit itu kalau orang berobatnya sampai kemana-mana. Tapi kita cukup dengan dokter yang sederhana saja, Allah memberikan kesembuhan. Ya, jadi ini yang menjadi sebuah konteks. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hal ini. Dan mungkin saya menambah sedikit, dan nanti mohon maaf di ibadah Isya mungkin saya tidak bisa lama karena ada kegiatan yang lain ini. Ada hadis yang sering kita baca
Ya, sama dengan kematian. Sebenarnya konteks kehidupan ini ada di sini. Konteks kehidupan itu ada di sini. Idza mata ibnu Adam, idza mata insan, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan jika mati meninggal anak Adam keturunannya, atau idza mata insan meninggal manusia in qata'a amalu ila thalatha. Tatkala dia meninggalkan dunia ini, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ya, yang pertama apa? Yang pertama apa? Sedekah jariah. Sedekah jariahnya dia bukan sedekah jariah dimaksud hanya sekedar kita bersedekah saja, tidak. Tapi bagaimana dia bisa membelanjakan hartanya dalam kehidupannya, maka itu masuk ke dalam sana. Bagaimana dia bisa memilih menjadi orang kaya dan bisa memakmurkan dirinya dan sekitarnya, itu masuk ke sana. Lalu berikutnya ilmu yang tafaqih. Tatkala ilmunya bermanfaat, dia bisa share dan seterusnya, bukan hanya sekedar konsepnya prinsip kehidupannya dia dalam bermuamalah, ya, baik itu bisnis dan yang lainnya, kantor dan seterusnya. Dia bisa jujur, bisa dia mengamalkan apa yang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka masuk konsep sana dalam kehidupan. Dia bisa bergaul, maka temannya banyak, teman bisnisnya enak. Orang memberikan dia tenda gampang. Tapi tatkala duanya dia tidak bisa, ya, sampai selesai kuliah misalnya dia tamat, lalu berikutnya bisnisnya misalnya gagal-gagal terus, ada masih anaknya, waladun soleh itu pula. Ada yang diharapkan, bukan setelah dia meninggal itu selesai, dia hanya mengharapkan anaknya berdoa saja, yang nyampe doanya tidak. Tapi tatkala dia bisa menyekolahkan anaknya dengan tinggi, lebih baik dari dia, yang tadinya misalnya dia tidak bisa S1, anaknya bisa S2, yang tadinya misalnya dia omsetnya semasa hidupnya cabang misalnya usahanya cuma sekian tapi anaknya dia didik dengan baik, kekuatan fisiknya melebihi dari dia 10 kali lipat, maka masuk ke dalam konsep. Jadi hanya sekedar untuk berdoa. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala dalam konsep kehidupan itu, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bagaimana bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Intinya memperkuat ketauhidan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk bisa belajar, bersabar untuk bisa duduk sebentar kita mengaji, ya, kita mendapatkan faedah ilmunya, maka itu menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan senantiasa menjaga keikhlasan kita setiap apa yang kita usahakan. Mungkin ada yang boleh ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlul musibah dan ahlul afiat ada. Iya. Ahlul musibah itu apa ada hubungannya dengan kemiskinan, dan afiat itu dengan kekayaan, dan apakah itu merupakan takdir? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh Pak memilih antara tadi menjadi ahlul musibah ataupun ahlul afiat? Yang ketiga, apakah ahlul afiat itu juga berhak untuk masuk surga? Karena tadi kok agak susah juga kita dengar ahlul afiat itu masuk surga gitu Pak. Ya. Mohon penjelasannya. Itu 1-3 saling berkaitan. Ya, apakah dia bagian daripada intinya yang pertama dia bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi ahlul afiat, tidak. Maka memang rezeki, maut dan segala macam yang berkaitan dengan ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak bisa memilih, tapi merubahnya dengan doa itu masih bisa. Contoh, ya, kita bilang ahlul afiat ini Pak Topik lah, ya. Jadi mobil ada, ya kan, rumah aman, usaha ada dan seterusnya. Tatkala kita flashback kembali, kalau pertanyaan apakah bisa dia masuk surga, bisa sekali. Justru kesempatan ahlul afiat itu masuk surga besar. Tatkala harta yang diberikan, keenakan yang diberikan itu dibelanjakan di jalan Allah, tidak dihitung-hitungan. Tahu juga yang harta diberikan oleh Allah. Tapi kalau masih hitung-hitungan, maaf, ini yang kita cross check kembali lagi.
Ada usaha yang mana, ada yang ini ternyata nggak berjalan. Kita ingin seperti orang ini nggak berjalan. Berarti something wrong di dalam diri kita bermasalah. Ada mungkin keikhlasan kita kurang, atau mungkin mohon maaf ada sedikit gil iri di dalam diri kita yang belum bisa kita kuasai. Kalau semangat ingin misalnya seperti orang itu supaya baik, supaya ini usaha kita bagus. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkannya sesuai dengan apa yang tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW? Maka itu bagus. Justru kesempatan untuk ahli afiah masuk surga itu sangat besar. Ya, untuk menjadikan dia pilihan bukan menjadi pilihan, tapi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk merubahnya bisa dengan doa. Untuk kesempatan masuk surga bisa sangat besar peluangnya ketimbang ahli musibah. Karena cobaan ahli musibah itu lebih berat. Gitu ya. Kalau pertanyaan tadi dia masuk surga, bisa sekali ahli afiah masuk surga. Tatkala dia menyadari apa makomnya, manzilahnya dia, oh saya diberikan harta ini oleh Allah. Apa yang saya mau, saya minta dapat, mau saya beli apapun dengan uang saya bisa. Tapi belas dia, oh benar, ini harta dari Allah nih. Pasti ada haknya siapa di sini? Hak orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, lalu yang berikutnya saya jangan sampai sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Allah yang tentang anak-anak. Tentang anak-anak jangan sombong, wahai anakku, jangan la tarfa' sautak, jangan berjalan di atas permukaan bumi dengan angkat kepalanya dengan sombong. Surat apa itu? Hah? Sering dengar ya? Nah, itu salah satunya sombong, merasa diri dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah bagaimana dia menempatkan posisi dirinya bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan nyusahin orang lain dengan mohon maaf, dengan kata-kata ingin dihormati, ingin dia didahulukan, ingin ini dan seterusnya. Masanya ada. Ya, tanya satu dengan dua. Lalu yang ketiga tadi adalah lupa. Jadi yang ketiga tadi apa tentang apa tadi yang ketiga? Musibah. Boleh memilih ya? Hah? Boleh memilih enggak menjadi alul-aliyah atau menjadi alul-musibah. Ya tadi itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau memilih menjadi ahlul afiyah atau menjadi ahlul afiyah yang ahlul musibah bisa. Kaya tapi menjadi penyabar. Ya, tadi kesabaran dalam konteks dia membagikan hartanya, menjalankan tidak sombong, selalu dermawan, selalu tawakal, selalu tidak berbeda-beda dirinya orang kaya, kedudukannya dan seterusnya, selalu bisa pertama, nggak pernah telat berjamaah, bacaan Quran yang bagus. Dia bisa paham hukum tinggi dan seterusnya. Kalau seandainya orang kaya seperti itu, saya yakin Pak, yang namanya zakat itu nggak susah nariknya. Dan paling kaya uang zakat orang Indonesia. Jadi kan susah, paham banyak hal tapi nggak dilaksanakan. Coba zakat berapa persen di Indonesia? Saya yakin orang miskin nggak ada di Indonesia. Kalau semua 227 juta orang Indonesia mengeluarkan zakat, baik itu mal, zakat harta, investasi dan apa yang lain. Nggak ada orang miskin, sebagian terus semua dari nisab itu. Tapi banyak orang yang marah dan nggak tahu. Justru dia apa? Sengaja untuk supaya tidak mengeluarkan pajaknya, zakatnya. Jadi kamu pulang saya akal-akalin. Ya. Jadi ini yang perlu kembali lagi pentingnya kita mengkaji tadi. Ya. Jadi sama ya dengan Pak Akil dan seterusnya ya kita bisa mu'afiyah, mau musibah atau dua-duanya bisa dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ya, asalkan bagaimana kita mensikapi itu. Tapi memang hisabnya akan berbeda nanti kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Cukup Pak. Insyaallah. Baik, kita lakukan bersama-sama baca alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا طرفة عين ولا تكلنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل من كل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Maaf segala kecelakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi